Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari masuk hadirat Tuhan dengan kerinduan memuliakan, mengagungkan nama-Nya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi nama-Nya, bersyukur kepadanya karena keadilan, dan bermazmur bagi nama-Nya karena Dia maha tinggi dan luhur. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu.
Demikian kerinduan kami Tuhan, memuliakan Engkau, memuji menyembah-Mu seumur hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau disukakan atas pujian penyembahan kami. Sebentar kami mau renungkan firman-Mu, berbicaralah, tuntunlah kami, hidup seturut kehendak-Mu, mengerti kebenaran-kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 30. Judul perikop, siapa yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang itu, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang, hanyalah daripadaku. Hei kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir." Amin. Bapak Ibu, dalam perjalanan pelayanan Yesus mengajar, ada seorang yang bertanya tentang sedikitkah orang yang akan masuk ke dalam surga. Pertanyaan ini dilatar belakangi pemahaman bahwa hanya sedikit orang yang masuk surga, yaitu hanya orang Yahudi yang diselamatkan. Mereka yakin kalau orang Yahudi adalah umat pilihan Allah yang akan secara otomatis diselamatkan, sedangkan bangsa-bangsa yang lain tidak akan diselamatkan. Yesus menjawab dengan berkata, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Pintu yang sesak ini menggambarkan bahwa hidup Kristen itu bukanlah hidup yang mulus dan enak, bukanlah hidup yang gampang, tetapi sebaliknya sangat berat dan penuh dengan perjuangan. Alangkah berbedanya ajaran Yesus ini dengan ajaran populer saat ini, bukan? Yang mengajarkan kalau kita mengikuti Yesus akan kaya, sembuh dari sakit, bebas dari segala problema, dan sebagainya. Harus berjuang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus berkata, "Berjuanglah untuk masuk pintu yang sesak itu." Kata berjuang ini bukan berarti bahwa Yesus mengajarkan doktrin tentang keselamatan karena perbuatan baik. Tentu saja tidak. Karena di mana-mana Yesus mengajarkan bahwa kita selamat hanya karena iman. Lalu mengapa dia mengatakan harus berjuang
memasuki pintu yang sesak itu. Ini ingin memberi pengajaran bahwa tidak ada orang yang bisa selamat secara otomatis. Tentu yang dimaksud bangsa Yahudi. Karena iman yang benar pasti akan menyebabkan orang itu berjuang. Jadi orangnya itu berjuang karena imannya benar. Orang yang hanya mengaku sebagai orang percaya tetapi tidak mau berjuang, jelas sebetulnya bukanlah orang yang memiliki iman yang benar. Kata berjuanglah diterjemahkan dari bahasa aslinya agonisece. Ini adalah suatu istilah yang diambil dari gelanggang gulat. Jadi berjuang di sini bergumul, bergulat. Dari akar kata yang sama ini kemudian diturunkan dalam bahasa Inggris menjadi agony yang diterjemahkan menderita sekali. Jadi secara implisit ini menunjukkan bahwa dalam perjuangan yang diwajibkan Yesus, kita pasti akan mengalami banyak penderitaan. Ya, dan bukan saja penderitaan ini biasa-biasa, tapi penderitaan yang hebat sekalipun. Dan yang menarik kata agonisce ini dalam bentuk continuous ya. Jadi Tuhan memaksudkan perjuangan ini, memasuki pintu yang sesak itu secara terus-menerus. Artinya kita diperintahkan Tuhan untuk terus berjuang seumur hidup kita bila kita ingin selamat. Aplikasinya, kita tidak boleh jadi orang Kristen musiman. Semangat waktu KKR saja. Setelah lewat KKR, tidak lagi semangat, berhenti berjuang. Atau semangat waktu masih muda. Setelah menjadi tua, lalu punya alasan yang, beri kesempatan yang muda-muda, lalu kemudian kita tidak ambil pelayanan lagi. Kita tidak berjuang secara rohani lagi. Ini juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada orang-orang yang berusaha mendekat kepada Tuhan ketika mengalami kesulitan, kesukaran, dengan tujuan supaya mendapat pertolongan dari Tuhan. Tetapi setelah kesukaran, kesulitannya selesai, mendapat pertolongan, ya berhenti dari perjuangannya itu. Ini juga Tuhan tidak berkenan. Tuhan mau kita terus berjuang secara rohani seumur hidup kita, terus menerus. Selain daripada itu, Yesus memberitahukan beberapa hal yang akan terjadi. Yang pertama, pintu akan ditutup. Yang menutup pintu adalah tuan rumah, Tuhan Yesus sendiri, ya. Di Lukas pasal 13 ayat 25-26 itu dijelaskan tadi ya. Nah, camkanlah ini baik-baik. Yesus adalah tuan rumah, pemilik dari kerajaan surga. Ini menunjukkan bahwa percaya kepada Yesus adalah syarat utama, syarat mutlak untuk masuk surga. Karena bagaimana mungkin saudara bisa masuk ke rumahnya kalau saudara tidak percaya kepada Dia, apalagi menentang Dia. Penutupan pintu ini akan terjadi pada saat kita mati atau pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Artinya kesempatannya selama kita masih hidup atau selama Yesus belum datang kedua kali. Orang yang selama di dunia terus menutup pintu hatinya terhadap Yesus akan menjumpai pintu surga tertutup bagi dia. Ironinya di sini, saat pintu telah tertutup, ada banyak orang yang berusaha untuk masuk, mengetok-ngetok pintu. Mereka mau masuk dengan alasan mereka telah makan minum di hadapan Yesus. Yesus telah mengajar di jalan-jalan mereka. Dari sini terlihat bahwa mereka bukanlah orang-orang yang membenci Yesus sebetulnya, bukanlah orang-orang yang memusuhi Yesus sebetulnya. Bahkan mereka bisa adalah orang-orang yang mempunyai hubungan secara lahiriah. Artinya orang-orang ini mungkin juga orang-orang yang datang beribadah, sudah dibaptis sekalipun, melayani, memberi persembahan, tetapi mereka tidak pernah sungguh-sungguh
percaya dan menerima Yesus. Dan orang-orang yang demikian Yesus bersikap, ia berkata, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Ini menunjukkan bahwa Yesus tidak bisa ditawar. Ini peringatan bagi kita yang suka menawar-nawar. Mungkin kita bisa memberi alasan kepada pendeta kita untuk kita tidak datang beribadah, tidak bisa melayani karena alasan ini dan itu. Tetapi ingat bahwa pada akhir zaman segala alasan tawar-menawar itu tidak ada gunanya. Kalimat "aku tidak tahu dari mana kamu datang" bukan berarti Yesus betul-betul tidak tahu dari mana mereka datang. Ini adalah kalimat kiasan yang menjelaskan bahwa Yesus tidak mengenal mereka. Pertanyaan bagi kita, yakinkah bahwa Yesus mengenal kita? Yang lebih ironi, Yesus menyebut orang-orang itu sebagai yang melakukan kejahatan. Orang-orang baik sekalipun, bila ia tidak percaya Yesus, adalah orang-orang yang melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata, "Enyahlah dari hadapanku." Mereka yang menolak untuk menerima undangan untuk datang kepada Tuhan akan harus mentaati perintah untuk pergi dari pintu surga. Inilah berita firman hari ini. Dalam dunia ini Yesus terus-menerus mengundang semua orang, termasuk kita semua, untuk datang kepadanya dan menerima pengampunan dosa dan keselamatan. Tetapi kalau kita terus-menerus menolak undangan itu, maka nanti pada akhir zaman kita tidak akan lagi menerima undangan untuk datang, melainkan perintah untuk enyah, untuk pergi. Dan itu berarti kita masuk ke neraka. Karena itu selama undangan itu masih ada berlaku, mari kita penuhi undangan itu. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Dengan pertama-tama menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan seumur hidup mengerjakan keselamatan kita dalam pengabdian kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru. Demikian hari ini, firman-Mu memberkati kami, mengingatkan kami akan surga dan iman yang sejati di dalam Yesus Kristus. Iman yang sejati adalah iman yang nyata dalam perbuatan. Perbuatan berjuang, mengerjakan keselamatan yang telah Engkau beri kepada kami, sampai Engkau datang kedua kali, sampai hayat di kandung badan. Allah Roh Kudus, tolonglah kami dalam perjuangan iman kami, supaya kami didapati setia dan berkenan di hadapan Tuhan. Secara khusus hari ini kami mohonkan penghiburan kekuatan yang daripada Tuhan bagi Pak Bambang dan keluarga, di mana Ibu Fang-Fang istrinya telah Engkau panggil pulang ke rumah Bapa. Ibu Fang-Fang telah memperjuangkan imannya di hadapan-Mu sampai akhir hidupnya. Dan kami tahu Ibu Fang-Fang berada bersama dengan Tuhan di surga. Oleh sebab itu, hiburkan Pak Bambang dan anak-anak dan keluarga dengan Roh-Mu Tuhan, penghiburan surgawi dan kekuatan daripada Roh Kudus menjamah setiap hati. Kepada seluruh jemaat, Tuhan juga memberi kekuatan, penghiburan, kesehatan, pertolongan yang daripada-Mu. Demikian doa kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Tetap semangat. Shalom.